Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Syukur pada Tuhan kita bersukacita bisa kembali hadir melayani saudara-saudari dalam podcast kali ini. Mari kita sambut Saudara Henry yang akan berbagi firman Tuhan kali ini. Puji Tuhan saudaraku, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saudara-saudari, saudara De Bagus. Syukur pada Tuhan, kabar saya baik. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, Saudara Henry akan sharing kepada kita satu buah firman dengan judul Firman Hayat. Judul ini kita ambil atau kita kutip dari satu ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudari, dari satu ayat ini tentu terkandung wahyu yang akan sangat memberkati kita. Maka itu kita persilahkan Saudara Henry untuk membagikan berkatnya. Silahkan saudaraku. Terima kasih Saudara Ade Bagus. Puji Tuhan, saudara-saudari sekalian. Ya benar ya, di dalam ayat ini terkandung satu wahyu ya, yang luar biasa ya, yang bisa kita terapkan bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, pada hari itu saudara-saudari, Tuhan membangkitkan Lazarus ya dari kematian. Dan Tuhan membangkitkan Lazarus ini cukup dengan berbicara kepadanya ya. Saat itu Tuhan berseru kepadanya. Ya, ini menyatakan bahwa hayat kebangkitan Tuhan ya masuk ke dalam manusia ya, dan membuat manusia mendapatkan kebangkitan melalui firman-Nya. Saudara-saudari, Tuhan membangkitkan Lazarus dengan firman-Nya melalui perkataannya. Luar biasa saudara-saudari ya. Apa makna rohaninya bagi kita? Saudara-saudari, ketika kita datang kepada firman Tuhan, ya, maka firman itu akan membangkitkan ya manusia batinnya kita. Ya, mungkin seharian di batin kita merasa kering, kita merasa haus ya, kita merasa mengalami satu kematian rohani. Tetapi begitu kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang kepada firman-Nya, kita membaca buku-buku rohani, atau mendengarkan persekutuan dari saudara-saudari di dalam satu sidang. Wow, firman itu seketika memberikan hayat kebangkitan kepada manusia batinia kita. Inilah pengalaman. Ya, pengalaman saya juga demikian. Ya. Ketika saya berada di dalam satu tempat ya, melayani orang-orang muda, mahasiswa ya di satu asrama ya. Banyak situasi-situasi yang membuat kematian rohani bagi saya. Tapi syukur pada Tuhan. Ya, ketika saya datang kepada firman, ya Tuhan dengan perkataannya ya menyalurkan hayat kebangkitan itu ke dalam manusia batinnya saya. Sehingga saya menjadi hidup kembali. Bahkan menjadi satu kesaksian ya. Ya, kita lihat Lazarus akhirnya dia menjadi satu kesaksian ya. Kesaksian yang hidup ya. Ya, kesaksian dari hayat kebangkitan Kristus ya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Wah, puji Tuhan, sangat memberkati sekali saudari. Di balik kutipan ayat
yang diambil di kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 tadi, Saudara Henry menyampaikan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus. Dan ajaib sekali dikatakan ketika Tuhan membangkitkan dia, Tuhan hanya cukup berbicara kepada Lazarus. Tuhan berseru kepada Lazarus. Dan puji Tuhan, perkataan Tuhan tadi dikatakan adalah hayat. Bahkan di dalam perkataan Tuhan mengandung hayat kebangkitan. Inilah yang kita perlukan hari ini, saudari, dalam keadaan yang mungkin kita sedang berada di dalam kondisi yang jatuh, kondisi yang mati, ataupun kondisi yang kekurangan firman Tuhan. Perkataan Tuhan inilah yang kita perlukan. Nah, saudari, di dalam aspek pengalaman tentu kita perlu banyak berlatih, dan mungkin Saudara Henry punya pengalaman atau ada satu sedikit contoh ya bagaimana kita mengaplikasikan di dalam pengalaman kerohanian kita, bagaimana nih caranya supaya kita bisa mengalami perkataan firman Tuhan itu benar-benar menjadi hayat yang membangkitkan kita, Kak Henry, dari kondisi kita, sehingga kita bisa bersaksi ya tadi ya, seperti Lazarus ya, kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup sama seperti Lazarus. Baik, Saudara Ade bagus, puji Tuhan. Ya, saudara-saudari, kematian itu ya khususnya kematian rohani ya yang saya maksudkan ya, bukan kematian secara jasmani. Itu bisa sewaktu-waktu menimpa setiap orang Kristen. Ya, kematian rohani itu ya dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bekerja di kantor, ya saudara-saudari yang berprofesi, ya apalagi ya kita yang melayani Tuhan. Ya, situasi kematian rohani itu sering mengancam kita. Ya, misalnya saudara-saudari sebagai orang tua dalam mengurus anak, ya, apalagi anak-anak kita, namanya anak bisa nakal ya, bisa membuat kita hati kita jengkel ya, saudari. Situasi-situasi itu adalah satu bisa membuat kematian. Ya, amarah kita, ya kita akhirnya temperamen, ya kita marah-marah, saudari. Sebenarnya ketika kita marah-marah, kita sedang mengalami satu kematian rohani. Nah, tetapi begitu firman Tuhan datang ya, wah, kita yang dalam keadaan mati rohani itu, ya maka firman Tuhan itu datang, batin kita segera menjadi hidup. Ya, betul tidak saudara-saudara? Ketika kita marah, apa yang kita rasakan di dalam batin kita? Maut. Ya, ya, kematian rohani. Ya, ketika kita mengalami maut, kematian rohani, susah sekali untuk berseru kepada nama Tuhan. Ya, susah sekali untuk berkontak dengan Tuhan. Kita perlu, ya kan, Tuhan membangkitkan kita dari situasi kematian rohani, situasi maut ini. Apalagi ketika kita sidang ya, atau sidang pemecahan roti, saudara-saudari ya. Wah, sebelum datang ternyata di rumah ada masalah. Kadang kita ya sulit ya untuk membebaskan roh kita. Inilah situasi maut yang perlu ada satu daya dobrak. Nah, yang bisa mendobrak ini adalah hanya firman Tuhan. Di mana firman Tuhan mengandung hayat kebangkitan Kristus. Maka saudara-saudari, secepatnya kita perlu berpaling kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada firman-Nya. Maka firman-Nya itu ya akan memberikan satu hayat hidup ya di dalam batin kita. Membebaskan kita dari belenggu maut, dari situasi kematian. Ya, puji Tuhan ya, dalam perkara apapun saudara, situasi demi situasi yang menyebabkan, membuat batin kita ya, di dalam roh kita ini tidak bisa leluasa, itulah maut, itulah kematian. Karena itu, saudara-saudari, begitu Anda mengalami situasi ini, berpalinglah kepada Tuhan, datanglah kepada firman. Maka firman Tuhan yang adalah roh dan hayat
Ya, puji Tuhan akan menyentuh Anda dan Anda pun akan menjadi hidup seperti Lazarus. Bahkan Anda bisa menjadi satu kesaksian ya bagi Kristus, bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ternyata kalau kita mendengar penjelasan Saudara Henry, tanpa kita mencari cara untuk bagaimana kita bisa mengalami hayat kebangkitan Tuhan, sebenarnya melalui situasi dan kondisi kita, Tuhan sudah menyediakan sarana ya Kak Henry ya. Amen. Mungkin lewat keluarga kita, lewat pekerjaan kita, lewat kondisi kehidupan gereja kita, ada kalanya Tuhan mengatur satu situasi di mana kita bisa mengalami yang namanya kematian rohani. Ya, bahkan tadi ketika kita mulai marah, yaitu cukup membuat kita bisa jatuh ke dalam kematian rohani. Tapi puji Tuhan, kiranya firman Tuhan kali ini boleh mengingatkan kita, juga mendorong kita, kapan kala kita menghadapi situasi yang demikian, kita perlu ingat firman Tuhan. Kita perlu menyeru kepada Tuhan. Dan Amen. puji Tuhan dikatakan tadi pada saat yang seketika itu juga, Tuhan Sang Hayat Kebangkitan akan membangkitkan, membawa kita selamat dari kondisi kematian rohani. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk sharing firman-Nya, Saudara Henry. Amen. Kiranya apa yang kita sampaikan malam ini bisa memberkati para pendengar podcast Emana. Baik, sebagai kesimpulan, mari di dalam kasih saudari kita satukan hati kita. Saudara Henry bisa berdoa untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih Saudara Adi Bagus. Mari saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah kebangkitan dan hayat. Tuhan, kami bersyukur ketika kami berpaling kepadamu. Tuhan menjamah, berkontak, menikmati firman. Maka Tuhan, Kau akan mengubah kematian. Menjadi ke dalam kebangkitan. Tuhan, dapatkan kami. Tuhan, bahaya kematian rohani. Tuhan, mengitari sekitar kami. Mengancam kami. Karena itu ya Tuhan, kami perlu datang padamu setiap waktu, setiap saat. Kami boleh menjadi Lazarus yang mempersaksikan hayat kebangkitan-Mu. Tuhan, di tengah-tengah Tuhan, situasi maut, di tengah-tengah dunia yang jahat hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus